Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wa'ode Nur Arini. Saya jurusan PGSD di Universitas Muhammadiyah Buton dengan NPM 0321011242. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial tentang pengisian bibliografi, sirkulasi, dan daftar keanggotaan dalam peminjaman buku di perpustakaan online. Secara online. Jadi, di sini pertama kita klik bibliografi, kemudian tambahkan bibliografi baru. Selanjutnya, kita klik di sini judul. Jadi, kita akan mengklik judul buku yang akan kita pinjam. Di sini saya akan meminjam buku Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Dan langsung saja kita klik judul bukunya, ketik Pendidikan Jasmani, Olahraga, selanjutnya tambahkan data pengarang. Jadi, data pengarang ini terdiri dari nama pengarang, nama orang, dan pengarang utama. Untuk itu, data pengarang biasanya terdapat pada halaman pertama di sebuah buku referensi ataupun buku bacaan. Dia itu data pengarangnya di sini, nama pengarang, namanya Muhajir. Kita ketik namanya Muhajir. Di sini ada pilihannya nama orang, badan organisasi, konferensi. Karena Muhajir merupakan nama orang, jadi kita klik nama orang. Selanjutnya, di sini juga ada pilihannya pengarang utama, pengarang tambahan, penyunting, penerjemah, direktur, dan lain-lain. Karena Muhajir merupakan pengarang utama, jadi kita klik pengarang utama. Selanjutnya, ketika sudah diisi, kita klik sisipkan dalam bibliografi. Ketika ada tulisan seperti ini, notif seperti ini, berarti kita sudah berhasil mengisi datanya. Kemudian klik. Untuk pernyataan tanggung jawab ini bisa diisi, bisa juga tidak. Di sini dia sumber utama atau siapa yang menjadi penulis penyusun buku. Di sini penulisnya atau penyusunnya tulis Muhajir. Selanjutnya kita scroll di bawah lagi. Edisi. Jadi buku ini dia edisi 2017. Biasanya terdapat di halaman sampul buku. Jadi kita ketik 2017. Selanjutnya kita klik lagi, kita scroll di bawah, ada pilihan lagi. Kita lanjut ke pembuatan nomor eksemplar. Jadi di sini tuh kita untuk membuat nomor eksemplar ini kita klik tambahkan pola baru. Kemudian di sini ada prefix dan suffix. Jadi untuk membuat nomor eksemplar tadi kita harus mengisi prefix dan suffix serta panjang nomor seri. Ini sebelumnya saya sudah klik ya, jadi dia secara terotomatis di laptop saya karena sebelumnya saya sudah mengisi bibliografi. Jadi prefix itu merupakan huruf pertama dari judul pertama buku yang akan kita pinjam. Ini judulnya Pendidikan, maaf ada notif. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Jadi huruf pertama, judul pertamanya itu huruf P. Jadi kita ketik huruf P kapital. Selanjutnya, suffix ini dia huruf pertama di judul terakhir. Jadi judul terakhirnya itu kesehatan. Jadi huruf pertamanya K. Ya. Panjang nomor seri. Jadi panjang nomor seri itu juga terdapat pada buku, pada halaman sampul pertama buku. Dia itu panjang nomor serinya 5. Kita klik atau kita ketik 5. Kemudian kita klik simpan. Di sini sudah ada nomor serinya. P000K. Simpan.
Ada seperti ini berarti sudah berhasil. Oke. Selanjutnya di sini kita sudah ada polanya. Oke. Total item di sini saya tulis 2, berarti itu artinya saya meminjam buku ini sebanyak 2 buku. Kemudian di sini ada pilihan teks, arti original, card, computer software dan lain-lain. Jadi di sini itu dia jenis game dia itu adalah jenis bukunya dia teks. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. GMD di sini boleh tidak diisi ya. Nah, selanjutnya ISBN. Nah, ISBN ini dia terdapat pada halaman pertama lagi pada buku. Di sini dia ada ISBN jilid lengkap, jilid 1, jilid 2. Jadi kita ambil di ISBN jilid lengkap. ISBN itu dia berisi angka-angka. Karena sebelumnya saya sudah mengisi bibliografi, jadi di sini secara otomatis. Ya, jadi dia harus sesuai dengan buku ya, dengan angka-angkanya dan penulisannya harus sesuai dengan di buku. Di sini juga sudah sesuai ada tanda penghubungnya. Jadi selanjutnya di sini penerbit. Penerbit itu dia secara lengkapnya dengan nama tempat ataupun kapan diterbitkan. Jadi di buku ini juga dia biasanya terdapat pada halaman pertama buku. Di sini ada penyelia penerbitan. Di sini dia Pusat Kurikulum dan Pembukuan Balitbang Kemendikbud. Jadi kita langsung ketik saja. Harus sesuai juga dengan buku, tanda baca dan juga hurufnya. Pusat Kurikulum dan Pembukuan Balitbang Kemendikbud. Oke. Selanjutnya kita scroll ke bawah lagi. Oh, belum. Ini kita klik. Kita sudah ketik tadi. Oke. Tahun terbit. Jadi buku ini juga terbit di tahun 2017. Kita ketik lagi 2017. Selanjutnya kita scroll ke bawah lagi. Tempat terbit. Nah, tempat terbit itu di mana buku ini diterbitkan. Di sini masih di halaman yang sama lagi. Di sini ada keterangannya edisi revisi diterbitkan di Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017. Jadi kita klik kotanya, kota Jakarta. Jakarta. Oke. Selanjutnya deskripsi fisik itu dia seperti berapa lembar, tingginya berapa, kemudian jumlah halamannya. Karena sebelumnya saya sudah mengisi, jadi ini secara otomatis. Ini kita dapatkan, angka-angka ini kita dapatkan pada halaman pertama buku juga. Di sini tertera dia ada 8 pakai angka Romawi, terus 328 halaman dan tinggi tulisnya 25 cm. Ini juga terdapat di sini ya di halaman pertama. Selanjutnya kita scroll ke bawah lagi. Di sini setelah kita mengisi deskripsi fisik, judul seri ini boleh tidak diisi. Langsung ke klasifikasi. Klasifikasi ini dia buku yang kita pinjam termaksud dalam klasifikasi apa.
Jadi di sini jadi buku pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ini masuk pada klasifikasi olahraga dan permainan atletik. Jadi kita klik olahraga dan permainan atletik. Selanjutnya nomor panggil. Perlahan klik ulang di klasifikasi olahraga dan permainan dan permainan atlet. Ini kayaknya ada kesalahan. Oke, olahraga dan permainan atletik. Selanjutnya nomor panggil. Jadi nomor panggil ini juga terdapat pada buku. Jadi karena buku ini merupakan klasifikasi olahraga dan permainan atletik, dia kodenya itu atau nomor panggilnya itu 796. Ini berdasarkan klasifikasi oleh Dewey. 796. Kemudian di sini ada subjek. Jadi subjeknya itu terdapat pada buku atau secara singkatnya subjek itu dia adalah pokok utama pembahasan dari buku itu. Jadi dia pokok utamanya adalah olahraga, kesehatan. Atau boleh pokok utamanya itu tentang olahraga dan atletik. Kita ulangi karena sebelum saya pernah mengetik, jadi kita ulang, kita perbaharui. Suntingnya kita perbaharui. Olahraga dan atletik. Oke. Pada klasifikasi yaitu 796. Perbaharui. Oke. Setelah kita perbaharui, seperti ini berarti sudah berhasil. Di sini ada pemilihan bahasa, jadi bahasa buku yang kita pilih itu adalah bahasa Indonesia. Kemudian scroll lagi ke bawah, abstrak atau catatan. Jadi abstrak atau catatan itu dia merangkum kata pengantar. Dia biasanya abstrak itu dia bagian kata pengantar yang menjelaskan tentang isi buku tersebut. Jadi di sini ada kata pengantar atau abstraknya. Langsung kita ketikkan saja. Abstraknya itu tentang pendidikan jasmani
pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dalam kurung PJOK atau disingkat PJOK, pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam bentuk fisik mental, baik dalam bentuk fisik atau emosional. Oke. Selanjutnya gambar sampul. Ini gambar sampul ini dia gambar buku yang kita pinjam. Oke, jadi saya sudah memfoto buku yang saya pinjam ini. Kemudian kita cari di mana kita menyimpan gambar tadi. Jadi saya menyimpannya di sini. Gambarnya open. Situ. Oke. Itu. Selanjutnya mulai ke bawah. Pindahkan dulu. Hari ini. Selanjutnya scroll ke bawah. Ini tidak perlu diisi. Untuk disembunyikan di OPC kita terus tunjukkan, terus promosikan, kemudian sudah kita perbaharui. Ini biasanya tulisannya bisa simpan, tapi karena sebelumnya saya sudah mengedit, jadi tulisannya perbaharui. Oke, ini sudah berhasil bibliografi kita. Kemudian kita menuju ke cara pengisian keanggotaan. Setelah kita mengisi bibliografi, selanjutnya kita klik keanggotaan untuk mengisi keanggotaan, terus tambahkan anggota. Ini sebelumnya saya sudah mengisi, jadi kita membuat anggota yang baru. Klik tambahkan anggota. Kemudian isi ID anggota. ID anggota itu saya mengisinya menggunakan NPM saya, yaitu 0321011242. Nama anggota di sini saya menuliskan nama saya, Ode Nur Arini. Kemudian tanggal lahir saya, 11 Januari 2000. Selanjutnya anggota saya menjadi anggota misalnya di sini sejak tanggal 15 Januari
Terus tanggal registrasi tanggal 15 Januari 15 M. Kemudian berlaku hingga di sini misalnya buku itu saya pinjam tadi berlaku hingga kapan misalnya. Misalnya saya membuat anggota ini saya berlaku hingga misalnya 22 Januari 2000. Misalnya saya menjadi anggota itu hingga 2025. Kemudian institusi itu isi saya mengisi kampus, nama kampus, tipe keanggotaan standar, kemudian di sini laki perempuan, alamat saya kelurahan Talaga 1, kecamatan Talaga, ya. Oke, kode pos itu ini terproduksi nomor telepon baik ke bawah ya. Lanjut, nomor fax ini perlu diisi dan nomor selanjutnya kita scroll lagi ke bawah. Ini bisa kita menggunakan foto kita sebagai daftar anggota. Misalnya saya menggunakan foto saya. Nanti kalau ini ada foto. Selanjutnya ketika sudah diisi fotonya, klik kan. Selanjutnya ke sirkulasi. Selanjutnya ketika kita sudah mengisi bibliografi dan keanggotaan, kita menuju ke pengisian sirkulasi. Jadi selanjutnya kita isi ID-nya kita. ID kita 321012. ID ini seperti sebelumnya, dia menggunakan NPM, kemudian klik mulai transaksi. Oke, di sini sudah tertera. Itu barat surat. Selanjutnya kita ke aturan peminjaman. Setelah seperti ini, ke aturan peminjaman. Selanjutnya di bagian sirkulasi ini kita klik aturan peminjaman, terus tambahkan aturan peminjaman. Selanjutnya setelah itu kita klik
tipe anggota sudah semuanya. Jumlah peminjaman buku, misalnya kita meminjam 2 buku. Terus di sini periode peminjaman itu misalnya saya meminjam buku selama 2 minggu, kita klik 2 minggu. Terus perpanjangan, misalnya setelah 2 minggu saya meminjam buku ini, perpanjang lagi waktu peminjaman saya. Misalnya 2 minggu 2 hari. Jadi kita tulis 2 minggu. Nah, juga kita tuliskan perpanjangannya 2 hari. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Denda harian, denda ini berlaku misalnya aturannya ketika kita terlambat mengembalikan buku setelah pakatannya 2 minggu atau ditoleransi dengan waktu perpanjangannya 2 hari, maka per harinya itu didenda berapa, misalnya 2.000 per hari. Jadi kita akan didenda sebanyak Rp2.000 ketika kita terlambat mengembalikan buku, terus toleransi keterlambatannya 0. Jadi kita simpan. Mungkin itu saja tutorial dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.